Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa jumpa lagi dalam acara Light of Revival Renungan Firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kebencian yang harus diterima. Dalam beberapa pasal seperti pasal 13 sampai pasal yang ke-17, dalam kitab Yohanes diceritakan bahwa Tuhan Yesus memberikan waktu-waktu khususnya atau quality time dengan murid-muridnya sebelum ia ditangkap lalu disalibkan. Tuhan Yesus benar-benar menyediakan waktu untuk menguatkan serta menasihati murid-muridnya sebelum akhirnya ditinggal olehnya karena tugas misinya telah usai. Dan dalam nasihatnya, ia menyebutkan akan kebencian yang akan diterima oleh murid-muridnya. Mengapa Tuhan Yesus dalam nasihatnya menyampaikan hal ini? Lalu apa maknanya? Mari sama-sama kita renungkan. Ya, misi Tuhan Yesus akan segera usai pada waktu itu. Dan ia tahu murid-muridnya akan melayani tanpa kehadirannya secara fisik seperti biasanya. Ia pun tahu apa saja hal-hal yang akan dihadapi oleh murid-muridnya. Oleh karena itu, ia menasihati murid-muridnya agar dapat menjalani pelayanan mereka dengan segala tantangan yang ada. Salah satu tantangan yang akan dihadapi yaitu kebencian dari dunia. Kebencian dari orang-orang dunia. Injil tidak bisa dipublikasikan tanpa langsung membuat dunia menjadi marah. Akibatnya, tidak akan pernah mungkin bagi pengajar-pengajar yang saleh untuk menghindari kebencian dunia. Kristus memberikan contoh tentang apa yang biasanya terjadi pada orang baru yang karena tidak berpengalaman, bersikap berani sebelum mereka melihat musuh-musuh mereka. Tetapi lalu gemetar begitu pertempuran dimulai. Begitulah tafsiran dari John Calvin. Murid-murid Tuhan Yesus setelah ditinggal oleh Tuhan Yesus benar-benar menjadi murid-murid yang mulai dilepaskan ke dalam dunia yang penuh tantangan. Bukan hal mudah bagi mereka, apalagi mereka diutus dengan tugas yang baru, yaitu memberitakan Injil. Memberitakan tentang keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kehadiran Tuhan Yesus saja sudah dibenci oleh dunia, apalagi mereka yang menjadi murid-muridnya. Mereka yang menjadi alat, mereka yang menjadi partner dalam hal memberitakan Tuhan Yesus yang dibenci itu, pasti juga akan menerima kebencian yang sama. Dan itu seperti kedua sisi mata uang yang tidak bisa terlepaskan. Memberitakan Injil dan kebencian atau penolakan. Ketika engkau tetap lebih memilih untuk hidup seperti Kristus dan memberitakan siapa Kristus itu kepada dunia yang menolak kehadirannya. Bagaimana dengan kita? Kita yang telah sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Apakah kita telah memberitakannya kepada dunia sekitar kita tentang kepada siapa kita percayai? Yang daripadanya kita mendapatkan kepastian keselamatan? Sudahkah kita menerima penolakan atau kebencian akibat dari pemberitaan kita itu? Kalau sudah, maka ingatlah, Ia, Kristus, telah terlebih dahulu dibenci oleh orang-orang dunia. Bersyukurlah karena itu berarti kita bukan milik dunia dan layaklah kita dibenci olehnya. Ini adalah penghiburan yang sungguh meneguhkan dibanding diterima oleh dunia karena takut memberitakan tentang Kristus. Tapi akhirnya ditolak oleh surga. Ingat, kita yang ada di posisi ditolak dunia karena kita memilih Yesus dan memberitakannya, Tuhan Yesus ada di pihak kita. Dan Ia tidak akan meninggalkan kita menghadapinya sendiri. Roh Kudus, Sang Penghibur itu pasti akan selalu menolong kita seperti Ia menolong murid-murid Tuhan Yesus ketika memberitakan tentang Tuhan Yesus kemana saja.
Seperti dalam Yohanes 16 ayat 7 berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh menolong kita, sungguh menguatkan kita dalam kehidupan kita orang percaya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat kebenaran singkat yang kami dapatkan di pagi hari ini. Kami diingatkan, kami disadarkan bahwa ketika kami memilih untuk percaya sungguh-sungguh kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kami yang menyelamatkan kami, dan kami juga memilih untuk memberitakan Engkau sebagai penyelamat kami kemana saja dan kepada siapa saja, maka kebencian adalah sesuatu yang tidak bisa kami tolak. Akan ada yang membenci kami, akan ada yang menolak kami akibat pemberitaan kami, akibat kami memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh dikuatkan oleh Roh Kudus dalam menghadapi penolakan-penolakan dan kebencian-kebencian itu yang telah terlebih dahulu dirasakan oleh Engkau, dialami oleh Engkau Tuhan. Dan biarlah ini juga menguatkan kami, membuat kami berani untuk terus menyatakan Engkau kemana saja dan kepada siapa saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dipermuliakanlah Engkau melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.